Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Perkenalkan, saya Mekalia, Dedi Semayanti, dengan NPM 24130417075, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang afiks Bahasa Indonesia, contoh afiks, dan kesalahan penggunaan afiks di ruang terbuka. Sebelum ke pembahasan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu afiks. Jadi afiks menurut Kamus Linguistik Duda Laksana adalah bentuk terikat yang bila ditambahkan pada bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Konsep ini mencakup prefiks, sufiks, infiks, simulfiks, konfiks, dan suprafiks. Sedangkan afiks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk terikat seperti prefiks, infiks, konfiks, dan sufiks yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal. Yang pertama ada afiks dalam bahasa Indonesia. Afiks dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu afiks asli dan afiks serapan. Yang pertama ada afiks asli, dibagi menjadi 5, yaitu prefiks asli meliputi menasal, ke, ber, di, penasal, per, ter, dan se. Yang kedua ada infiks asli, yaitu e, em, dan ter. Ketiga sufiks asli, yaitu an, i, kan, dan nya. Lalu imbuhan gabung atau bisa kita sebut sebagai simulfik, yaitu mei, di, mekan, dikan, memperi, diperi, memperkan, diperkan, beran, berkan, peran, beri, keberan, kesean, keteran, pemberaan, pemeran, penyaan, perseaan, dan persekan. Lalu yang kelima ada konfiks asli, yaitu beran, berkan, kean, pean, peran, dan senya. Lalu yang kedua ada afiks serapan. Yang pertama ada prefiks serapan, yaitu pra, maha, non, swa, tuna, inter, dui, anti, auto, hetero, homo, eti, mikro, dan super. Lalu yang kedua ada sufiks serapan, yaitu man, wan, wati, a, i, at, in, dan isme. Selanjutnya ada contoh afiks asli. Yang pertama ada prefiks. Asli menasal. Contohnya pada menasal ditambah dengan kata ambil akan menjadi mengambil. Menasal ditambah dengan kata kuning menjadi menguning. Menasal ditambah dengan kata lapor menjadi melapor. Lalu yang kedua ada prefiks asli ke. Prefiks ke berfungsi membentuk kata benda dan kata bilangan. Yang pertama prefiks ke sebagai pembentuk kata benda, yaitu ketua, kekasih, dan kehendak. Yang kedua ada prefiks ke sebagai pembentuk kata bilangan, yaitu kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Yang ketiga ada prefiks asli ber, seperti ber ditambah dengan kata rakit menjadi berakit, ber ditambah dengan kata runding menjadi kata runding, ber ditambah dengan kata racun menjadi beracun. Kemudian prefiks asli di, prefiks di hanya memiliki satu fungsi, yaitu membentuk verba aktif atau kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, atau hasil. Contohnya dibaca, ditulis, dilukis, dibeli. Lalu yang kelima ada prefiks asli penasal. Contohnya penasal ditambah dengan kata anut akan menjadi penganut, penasal ditambah kata kerat menjadi pengerat, penasal ditambah kata lamar menjadi pelamar. Selanjutnya ada prefiks asli per. Contohnya per ditambah dengan kata runcing menjadi peruncing, per ditambah kata rendah menjadi perendah, per ditambah kata ternak menjadi peternak. Kemudian prefiks asli ter. Contohnya ter ditambah dengan kata rasa menjadi terasa, ter ditambah kata rangkum menjadi terangkum, ter ditambah dengan kata rendah menjadi terendah, ter ditambah kata redam menjadi teredam. Mohon maaf ada kesalahan sedikit. Lalu selanjutnya ada prefiks asli se. Prefiks se pada umumnya melekat pada bentuk dasar yang berupa kata benda dan kata sifat. Prefiks se berupa kata benda seperti serumah, sebuah, seminggu, sehari, dan sedangkan prefiks se berupa kata sifat seperti sependek, setinggi, seluas, sebaik, seindah, dan secerdas. Kemudian ada infiks. Contoh infiks asli yaitu infiks sendiri dibagi menjadi 3, yaitu em, dan Contohnya ditambah dengan kata gigi menjadi gerigi, ditambah dengan kata suling menjadi seruling, ditambah kata getar menjadi gemetar, ditambah dengan kata jari menjadi jemari, dan ditambah kata tunjuk menjadi telunjuk, ditambah dengan kata tapak menjadi telapak. Yang ketiga ada sufiks. Yang pertama ada sufiks asli an. Contohnya pada kata buat ditambah dengan sufiks an menjadi buatan, kata hukum ditambah dengan sufiks an menjadi hukuman, kata balas ditambah dengan sufiks an menjadi balasan. Yang kedua ada sufiks asli kan. Contohnya seperti kata buat ditambah dengan sufiks kan menjadi buatkan, kata bagai ditambah dengan sufiks kan menjadi bagaikan, kata gagal ditambah dengan sufiks kan menjadi gagalkan,
Selanjutnya ada sufiks asli i. Contohnya pada kata luka ditambah dengan sufiks asli i menjadi lukai, kata suka ditambah dengan sufiks i menjadi sukai, dan kata harga ditambah dengan sufiks i menjadi hargai. Lalu yang keempat ada sufiks aslinya. Ada dua bentuknya, yaitu yang pertama bentuknya yang pertama adalah kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya bukunya, mejanya, dan pensilnya. Lalu bentuknya yang kedua adalah nya yang berstatus sebagai akhiran, misalnya tenggelamnya, obatnya, rajinnya, agaknya, dan rupanya. Kemudian ada simulfik atau imbuhan gabung. Yang pertama ada imbuhan gabung moi dan di, memiliki makna gramatika yang sesungguhnya berkategori ganda, yaitu makna adjektiva dan makna verba. Contohnya mencintai, mengagumi, menyenangi, mengasihi, menghormati, dihiasi, dikenali, dan diterangi. Yang kedua ada imbuhan gabung mekan, dikan, memperkan, perkan, diperkan. Memiliki makna yaitu yang pertama makna kausatif seperti meninggalkan, mengajarkan, dan mendengarkan. Makna kedua menjadikan sesuatu atau menganggapnya sebagai, contohnya memperdagangkan, memperdagangkan. Yang ketiga ada membentuk kata kerja pasif atau kata kerja yang menunjukkan subjek mengalami atau menerima tindakan seperti ditawarkan, dibersihkan, diantarkan. Lalu yang keempat ada membentuk kata kerja pasif tetapi lebih menunjukkan tindakan yang dilakukan karena adanya perintah seseorang seperti diperkenankan, dipertemukan, dan dipersiapkan. Kemudian imbuhan gabung memperi dan diperi. Yang pertama, imbuhan gabung memperi digunakan untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan kausatif dengan fungsi membuat atau memberikan sesuatu, seperti memperbaiki atau memperbarui. Yang kedua, imbuhan diperi membentuk kata kerja dengan makna mirip tetapi lebih menekankan pada penerimaan tindakan oleh subjek. Fungsinya untuk menyatakan makna dijadikan atau diberikan sesuatu yang berkaitan dengan kata dasar, contohnya diperbaiki, dipelajari. Selanjutnya ada imbuhan gabung berkan, yaitu imbuhan gabung yang digunakan untuk membentuk kata yang menunjukkan tindakan atau menunjukkan makna kausatif, kata yang dibentuk dengan imbuhan bahwa subjek melakukan tindakan yang berpengaruh pada objek, contohnya bermodalkan, bersenjatakan, berdasarkan, berserakan, dan berantakan. Selanjutnya ada imbuhan gabung beran, yaitu imbuhan gabung yang berfungsi untuk membentuk kata yang menunjukkan tindakan. Kata yang dibentuk menunjukkan interaksi antara dua pihak atau lebih. Contohnya bersalaman, berkenalan, dan berpegangan. Kemudian imbuhan gabung ke an, yaitu imbuhan yang diterapkan pada kata dasar tanpa merubah kata dasar tersebut. Berfungsi membentuk kata benda yang menyatakan keadaan seperti keindahan, ketakutan, kerusakan. Selain itu, imbuhan gabung ke an juga membentuk kata kerja pasif yang menyatakan keadaan atau perbuatan yang dialami seperti kehujanan, kepagian, kesiangan, dan seterusnya. Lalu ada imbuhan gabung keberan, kesean, dan keteraan. Yang pertama ada imbuhan gabung keberan digunakan untuk membentuk kata benda yang menyatakan keadaan dari suatu perbuatan, seperti keberhasilan, keberuntungan, dan keberanian. Kedua ada imbuhan an, imbuhan kesean, berfungsi untuk membentuk kata benda yang menyatakan keadaan, seperti kesehatan, kesenangan, dan kesediaan. Yang ketiga ada imbuhan gabung keteraan, digunakan untuk menunjukkan keadaan atau sifat yang berkaitan dengan kemampuan atau karakteristik, contohnya ketersediaan, keterikatan, keterampilan, keterpurukan, keterikatan, ketersediaan. Lalu imbuhan gabung perkan dan peri. Yang pertama ada imbuhan gabung perkan digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan menyebabkan hasil tertentu, contohnya perkenalan, pertemuan, dan perbaikan. Dua, imbuhan gabung peri digunakan untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh objek, contohnya perbaiki. Lalu kemudian imbuhan gabung pemberaan dan pemberaan. Yang pertama ada imbuhan pemberaan digunakan untuk membentuk kata benda yang menyatakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh subjek, contohnya pemberhentian dan pemberangkatan. Yang kedua ada imbuhan gabung pemberaan berfungsi sebagai membentuk kata benda tetapi berfokus pada tindakan, contohnya pemeriksaan dan pemerintahan. Selanjutnya ada simulfik, imbuhan gabung penyaan, persaan, dan persekan. Yang pertama ada imbuhan gabung penyaan digunakan untuk kata benda yang menyatakan hasil atau proses dari tindakan, contohnya penyelesaian dan penyampaian. Kedua ada imbuhan gabung persaan, berfungsi membentuk kata benda yang menyatakan tempat atau keadaan, contohnya persewaan, persembunyian, dan persekolahan. Ketiga ada imbuhan persekaan, yang digunakan untuk membentuk kata yang berkaitan dengan kelompok atau kolektif, contohnya persekeramaian. Dan yang terakhir ada konfiks asli beran. Menurut Ramlan, konfiks beran memiliki fungsi sebagai pembentuk kata kerja yang memiliki tiga makna, yaitu perbuatan yang disebutkan pada bentuk dasar dilakukan oleh banyak pelaku, contohnya pelarian, berjatuhan, berdatangan. Kedua, perbuatan yang disebutkan pada bentuk kata dasar dilakukan berulang-ulang, contohnya berloncatan, bergulingan, bercucuran. Yang ketiga, ada menyatakan makna saling atau yang artinya terjadi proses pengulangan, contohnya bersentuhan, bertatapan, dan berpegangan.
Yang kedua ada konfiks serapan berkan. Menurut Ramlan, konfiks berkan digunakan untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek, contohnya bersihkan, bertuliskan. Lalu konfiks asli kean. Menurut Ramlan, konfiks ini memiliki dua jenis atau bentuk. Konfiks kean jenis pertama berfungsi membentuk kata sifat, contohnya keindahan. Sedangkan konfiks kean jenis kedua berfungsi membentuk kata kerja, contohnya kecelakaan, kehujanan, dan keracunan. Yang keempat ada konfiks kean. Menurut Ramlan, konfiks kean dapat digunakan untuk menyatakan tempat, contohnya pedesaan, pedalaman, pegunungan. Yang kelima ada konfiks kean. Menurut Ramlan, konfiks kean mempunyai sifat pembentuk kata nomina yang menyatakan tempat, proses atau hasil perbuatan, contohnya perhentian, perbatasan, dan permainan. Kemudian ada konfiksinya, menurut Ramlan juga, konfiksinya berkombinasi dengan proses pengulangan. Contohnya dengan kata setingginya menjadi setinggi-tingginya, atau sebaiknya menjadi sebaik-baiknya. Kemudian ada contoh afiks serapan. Yang pertama prefiks serapan. Sebenarnya pada pra digunakan pada kata prasejarah, maha digunakan untuk kata mahasiswa, dan digunakan untuk kata non aktif atau non akademis dan sebagainya. Lalu ada sufiks serapan. Yang pertama ada sufiks serapan man wan wati, contohnya pada kata sastra ditambah dengan kata wan menjadi sastrawan, peraga ditambah dengan kata wati menjadi peragawati, dan kata seni ditambah dengan kata man menjadi kata seniman. Lalu yang kedua ada sufiks serapan a dan i. Sufiks a dan i berasal dari bahasa Sanskerta, biasanya digunakan untuk dianalogikan kepada dewa dan dewi, contohnya pada kata putra, putri, saudara, saudari, mahasiswa, dan mahasiswi. Selanjutnya ada sufiks in dan at, berasal dari bahasa Arab, yang digunakan untuk menyatakan jenis kelamin, contohnya muslimin dan muslimat. Dan selanjutnya ada sufiks isme yang menyatakan paham atau aliran, contohnya liberalisme, kapitalisme, dan nasionalisme. Kemudian ada kesalahan afiks di ruang terbuka. Yang pertama, disewakan durasi hubungan. Kemudian kesalahan afiks di ruang terbuka. Data pertama menunjukkan bahwa penggunaan konfiks asli bahasa Indonesia yaitu pada kata sewa seharusnya ditulis serangkai dengan kata asalnya atau dengan kata lain tidak dipisah. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya disewakan ditulis menjadi lalu ada kesalahan afiks di ruang terbuka. Pada data 1 menunjukkan kesalahan penggunaan konfiks pada kata disewakan. Dalam kata asal sewa seharusnya ditulis serangkai dengan konfiks. Jadi seharusnya kata disewakan harus menjadi disewakan. Lalu yang kedua menunjukkan kata silakan adalah kata yang tidak baku dan terdapat kesalahan juga dalam penggunaan sufiks aslikan yang seharusnya digabungkan atau serangkai dengan kata asalnya yaitu sila. Sufiks kan berfungsi sebagai akhiran, maka penulisan yang benar adalah silakan, bukan silahkan. Lalu yang data ketiga menunjukkan kesalahan penggunaan konfiks di kan pada kata dikontrakan, berasal dari kata kontrak yang mendapatkan awalan di dan akhiran kan. Maka penulisan kata yang benar adalah dikontrakkan, bukan hanya dikontrakan. Selanjutnya, data keempat menunjukkan bahwa terdapat kesalahan prefiks pada kata dilarang. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan imbuhan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya sehingga membentuk kata kerja pasif. Jadi yang benar penulisannya yaitu dilarang, bukan di spasi larang. Lalu data kelima menunjukkan kesalahan penggunaan prefiks atau imbuhan awalan mo pada kata nyerobot dan ngantri yang dihilangkan sehingga menghasilkan kata yang salah seperti pada balio di atas. Kata nyerobot dan ngantri pada balio di atas harusnya menggunakan prefiks no sehingga menjadi kata menyerobot dan mengantri. Lalu data keenam ada di sini menunjukkan kesalahan penggunaan prefiks di pada kata di sini. Kata di sini menunjukkan kata tempat, jadi harus dipisah dengan kata asal sini menjadi di sini. Dan untuk data selanjutnya kesalahan afiks di ruang terbuka, data 7, 8, 9, 10 hampir memiliki kesamaan dalam kesalahan penggunaan afiks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.